Memang si Amarnya ini kan memang memiliki pekerjaan yang baik kan, artinya segala kewajiban akibat putusnya perceraian itu maka ditanggung oleh pihak laki-laki. Seperti apa, Bang? Ya kalau yang pertama ya, kalau hak asuh ini bisa dipastikan akan jatuh ke ibunya ya, artinya ke istrinya Amar. Kenapa saya bisa pastikan? Yang pertama, karena anaknya belum dewasa. Yang kedua, dari penilaian kelakuan, artinya bisa dikatakan bahwa bapaknya bisa dikategorikan artinya ada permasalahan kelakuan sehingga perbuatannya itu meragukan tentang tumbuh kembangnya anak. Nah, kalau seandainya istri mengajukan hak asuh anak, bisa dipastikan hak asuh anak ini akan jatuh ke ibunya. Nah, terkait harta gondok ini, ya nanti tinggal dihitung aja harta yang didapat selama pernikahan, selama perkawinan, itu tinggal dibagi dua. Ya kalau gugatan itu nggak ada talak. Kalau dia permohonan baru ada talak. Jadi kalau laki-laki yang mengajukan permohonan, dia nanti mendapatkan izin dari majelis hakim untuk mengucapkan talak. Itu kalau laki-laki mengajukan. Tapi kalau perempuan mengajukan, dia bukan permohonan tapi gugatan. Jadi tidak perlu ada talak. Nanti ketika gugatan diajukan dan majelis hakim menilai bahwa ternyata sudah cukup kuat untuk diputus perceraiannya, ya itu tidak perlu talak. Nah, jadi kalau seandainya kemungkinan di pertanyaannya bisa nggak kemungkinan rujuk atau ya memang sekarang kan belum cerai, jadi nggak mungkin rujuk karena rujuk itu artinya ada cerai. Tapi kemungkinan baik kembali ada kemungkinan karena memang di dalam putusan pengadilan agama itu memang ada kalimat yang diucapkan awal begini, sebelum majelis hakim memutuskan, jadi upaya perdamaian itu harus didahulukan. Nah, nanti kan kalau Amar Joni datang sidang pertama, istrinya datang itu mediasi. Nah, dipertemukan tuh. Nah, nanti ada mediatornya yang berusaha untuk mendamaikan kedua pihak agar jangan sampai bercerai. Nah, ini kan ada kemungkinan nih. Kalau sidang pertama, mungkin kalau pihak tergugat dari Amar Joni tidak datang, mungkin dalam kewajaran. Nah, kalau dari penggugat tidak hadir, dia datang dalam persidangan, ini berarti ada tanda tanya nih, apakah mungkin ada dari pihak keluarga yang mencoba mendamaikan kedua pihak. Karena biasanya idealnya itu yang daftar kan, yang menggugat pasti datang. Ini kalau dia tidak datang, ada kemungkinan perkara ini mungkin sudah diusahakan dulu berdamai antara keluarga. Tapi andai kata pun umpamanya tidak datang keduanya, maka akan dipanggil lagi ke panggilan kedua. Tetap acaranya pun nanti mediasi juga. Ya, yang pertama sidang pertama nanti majelis hakim mengatakan bahwa tetap ada gugatan. Kalau ada tetap, nanti majelis hakim akan menunjuk satu mediator. Nanti mediator inilah yang bertugas, dia berusaha sekeras mungkin mendamaikan kedua belah pihak. Nanti dia menceritakan bagaimana dampak buruknya, mengingat kembali masa pacaran, indahnya dan sebagainya. Itu berusaha supaya dia akan berusaha sekuat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Nah, kalau memang dinyatakan gagal, maka akan berlanjut sidang pertama. Nah, dari mulai sidang pertama, ya mulai saksi nanti alasan-alasannya apa, buktinya apa, saksi yang mendukung siapa, yaitu sidang pertama, pemeriksaan saksi, bukti, kesimpulan, jadi putusan langsung. Saran saya dari dulu waktu Amar Joni ini juga sempat artinya bermasalah ditangkap, jadi saya sempat menemui dia, bahkan dia sempat menunjuk saya sebagai pengacara gitu. Ya harapan saya pada saat itu ya mudah-mudahan dia sembuh ya. Dan kedua kali dia ditangkap juga, saya tetap juga mengeluarkan pendapat di media juga. Harapan saya pada saat itu memang Amar Joni ini memang diputus rehab itu. Nah, saya berharapnya begini,
Amar Joni jangan minta buru-buru rehab itu keluar. Biarlah hasil asesmen itu yang menentukan berapa lamanya Amar Joni itu di rehab. Karena kalau dia ketergantungannya berat, maka rehabnya lama. Nah kalau seandainya dari pihak Amar Joni sama keluarganya ini pengen buru-buru rehabnya cepat selesai, maka ketergantungannya itu tidak habis, maka dia akan kena lagi. Ya, seperti contohnya kemarin kan, akhirnya dia kena lagi. Nah ini mungkin harapan saya ya, saya juga kenal sama dia. Harapan saya mudah-mudahan ya dia juga bisa menyelesaikan, atau mungkin kalau memang dia masih mempertahankan rumah tangganya, ya dia minta maaf sama istrinya, sama keluarganya, ya dan berjanji tidak akan melakukan ya artinya perbuatan-perbuatan yang seperti dulu lagi. Ya harapan supaya Amar Joni tetap berkarya, semangat, dan hidup normal, hidup sehat seperti biasa. Karena dia bisa diselamatkan, mudah-mudahan pernikahan juga bisa diselamatkan karena dia sudah ada anak, ya. Dan masa depan dia masih panjang kok. Amar Joni masih muda kok dia. Jadi mudah-mudahan kehidupan sehat, rumah tangganya bisa diselamatkan, dan dia tetap menjadi suami dan menjadi bapak dari anaknya.